Halo Mama, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing menu yang oke banget, bisa untuk bayi, bisa untuk Mama. Buat Mama bisa nurunin berat badan, bikin ASI banjir, bikin sehat dan awet muda. Buat bayi juga bikin bayi sehat dan kalau dikasih lemak tambahan itu bikin bayi cepat gemuk juga. Nah, bahan pertama yang saya gunakan itu wortel. Wortel wajib dikupas dulu supaya jika ada zat-zat yang nempel di kulit wortel, misalnya pestisida atau pupuk, itu bisa terlepas dan tidak terkonsumsi oleh ibu atau oleh anak. Karena kan efeknya kurang bagus ya untuk kesehatan. Kemudian, saya potong-potong kecil kayak gini. Kenapa saya potong kecil? Karena ingat ini bisa untuk anak, bisa untuk ibu. Tapi kalau untuk ibu aja gede-gede juga nggak apa-apa sih. Kali ini saya mau buat untuk Sam-Sam sekaligus untuk saya. Jadi menu diet saya sekaligus menu makannya Sam-Sam. Jadi saya potong kecil-kecil supaya nanti Sam-Sam makannya juga gampang. Keunggulannya yang lain kalau dipotong kecil-kecil gini matangnya juga cepat mams. Jadi lebih menghemat waktu. Terutama buat mams yang mungkin merawat bayinya sendiri dan bayinya nggak doyan ditinggal lama-lama. Pasti udah rewel. So potong kayak gini jadi masaknya cepat. Ini saya nanti masak cepet banget dan nggak perlu ditungguin juga. Jadi simple banget deh, cocok banget buat saya yang jagain anak sendiri. Terus nggak pakai nanny babysitter ya kemarin itu. Terus juga masak sendiri buat saya makan. Terus mau nurunin berat badan juga karena kemarin gendut banget gitu. Banyak mama yang dibilangin atau bilang katanya nggak mau diet karena takut asinya terganggu. Kalau saya pribadi kurang setuju dengan itu mams, karena menurut saya dari pengalaman saya ya 2 anak gitu, itu justru dari pola makan yang diatur dalam arti sehat, itu akan menunjang ASI yang berkualitas juga. Menurut saya sih justru kalau berat badannya tuh bagus, ideal, itu akan lebih sehat juga buat si bayi dan buat si mama. Jadi kalau dibilang pilih salah satu, mau bayi yang gendut atau mamanya yang langsing gitu, tuh menurut saya nggak betul ya. Karena buktinya Samsung kemarin berat badannya bagus-bagus aja, naiknya juga naik dan saya berat badannya terus turun. Prinsipnya menurut saya itu makannya mesti sehat. Makanan sehat untuk ibu itu bukan yang lemaknya tinggi, tetapi yang banyak gizinya. Kalau untuk bayi itu perlu yang lemaknya tinggi karena memang kebutuhan lemak untuk bayi itu tinggi. Makanya dikasih lemak tambahan. Tapi kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui tidak perlu dikasih lemak tambahan. Tetapi gizi tetap perlu ya, tetap perlu dijaga. Jadi perbedaannya cuma di lemak tambahan kalau menu untuk ibu hamil dan menyusui dengan menu empasi untuk bayi. Kalau di saya kemarin saya coba gitu berhasil, saya sehat, puji Tuhan nggak sakit-sakitan, berat badan juga turun. Sam-Sam juga berat badannya bagus naik terus gitu mams. Nah ini udah saya potong-potong, nggak lupa saya kasih tomat juga biar enak dan melengkapi gizi vitamin dan mineral. Terus kalau saya bikin sih minimal biasanya ada 3 jenis sayur. Jadi di sini saya tambahkan juga buncis. Buncis ini proteinnya juga tinggi, Mam. Jadi salah satu sayur yang punya protein tinggi itu buncis. Saya pakai untuk melengkapi gizi saya dan Sam-Sam. Saya potong kecil-kecil juga. Kayak gini terus ditambahin ke tempat tadi. Lagi-lagi karena tujuannya untuk kesehatan ya mams, ini saya perhatiin betul mesti ada unsur protein hewani juga. Untuk bayi apalagi itu wajib ada protein hewani supaya nanti dia dapat zat besi lebih mudah. Kalau masih kecil banget, masih bayi gitu, itu dia akan lebih mudah dapat zat besi dari hewani dibandingkan dari nabati. Kalau udah besar sih enzimnya udah bagus ya, enzim cernanya udah bagus, dia bisa ambil dari nabati maupun hewani. Tapi kalau untuk anak kecil, kalau dari anjuran ahli gizinya Sam-Sam kemarin itu wajib ada protein hewani.
Ini saya ambil ayam yang dada. Kenapa yang dada? Karena dada itu lebih sedikit lemaknya tapi proteinnya lebih tinggi dibandingkan bagian paha. Saya potong tipis-tipis kayak gini supaya nanti masaknya mudah dan cepat matang. Kenapa bisa potongannya rapi kayak gini? Karena ini masih agak sedikit beku, jadi lebih gampang dipotongnya. Nanti kita tinggal biarin sebentar, dia mencair baru dimasak ya, Mams. Tuh, jadi tipis-tipis kayak gini. Kalau langsung gelondongan gitu nanti luarnya matang, dalamnya belum matang. Kalau kayak gini matang semua. Dan untuk dihancurin sebagai makanan bayi juga gampang, tinggal ditekan-tekan sedikit gitu pakai garpu, itu dia udah hancur. Ini kan ayam potong ya. Kalau mau pakai ayam kampung juga boleh, tapi pilih ayam kampung yang muda atau yang sudah dicincang ya, Mams, supaya nanti makannya gampang, masaknya juga cepat. Nah, sebagai bumbunya, kalau misalnya anak udah di atas 1 tahun, boleh sama bumbunya dengan mamanya. Ini saya pakai bumbu instan homemade, cara buatnya gampang banget. Bumbunya saya tulis di deskripsi video ini. Kalau misalnya Mams mau bikin stok kayak gini juga bisa. Ini tahan selama 2 minggu lebih di chiller. Kalau di freezer malah berbulan-bulan. Jadi kalau mau pakai tinggal disendokin aja kayak gitu. Tuh saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Jadi Mams juga bisa bikin stok bumbu ini. Ini saya kasih kaldu jamur, boleh kaldu ayam, boleh kaldu yang lain. Karena udah di atas tahun, tapi kalau di bawah 1 tahun, gula garam kaldu bisa ditambahkan belakangan untuk ibu dan untuk bayi nggak usah ya. Terus di sini saya aduk rata dengan ayam tadi sampai merata. Nah, kalau udah, sekarang saatnya saya taruh di mangkuk stainless steel ini. Mama, mangkuk stainless steel ini akan saya gunakan untuk ngukus bahan-bahan ini. Jadi bahan-bahan ini akan dimasak dengan teknik kukus. Kenapa tekniknya kukus? Karena kalau teknik kukus itu paling bagus untuk mempertahankan gizi dari makanan. Baik itu ayam maupun sayuran itu paling bagus. Nah, alat kukusnya boleh apa saja. Kali ini saya gunakan yang saya punya dan biasa saya pakai. Ini rice cooker tapi kecil, bisa sekalian untuk bikin nasi sekaligus lauk. Tapi kalau Mams pakai rice cooker yang biasa juga bisa kok, bawahnya nasi, atasnya itu untuk ngukus lauknya juga. Kalau ini sih modelnya kayak gini ya, jadi di atasnya kayak gini. Ini udah saya tata ya. Yang lebih lama matang ditaruh di bawah, yang lebih cepat matang taruh di atas ya, Mams. Nah, terus ditutup kayak gini kalau rice cooker ini, terus atasnya ditutup. Kalau rice cooker Mams kan biasa ya, tinggal dikasih apa tuh ya namanya, saringan gitu, bukan saringan sih, tempat untuk naruh kukusan tuh loh, Mams, kasih kayak gitu, bawahnya masak nasi. Terus ini tinggal saya nyalakan. Nah, terus kita biarin aja sampai nanti nasinya matang. Kalau nasinya udah matang, itu lauknya sudah matang juga dan siap dikonsumsi. Jadi simpel banget. Tinggal kayak gini kita dapat lauk yang sehat untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, untuk turunin berat badan. Buat yang lagi diet juga bisa. Buat empasi juga sehat. Sekaligus kita juga dapat nasi. Jadi langsung dapat semua. Pas masak ini pun gak harus kita tungguin, kita bisa ngelakuin yang lain, main sama bayi, cuci bajunya, atau mandiin dia gitu. Ini udah jadi, rasanya enak banget karena pakai teknik kukus, jadi kaldunya keluar, bumbunya juga sudah ada ya tadi dari bumbu kuning itu. Jadi tinggal dinikmatin aja. Kalau untuk bayi sih tinggal disaring ya atau dicincang sesuai dengan tekstur makannya bayi. Kalau untuk bayi jangan lupa dikasih lemak tambahan. Kalau buat ibu hamil dan menyusui nggak usah dikasih lemak tambahan. Ini bawahnya nasinya. Teksturnya nasi bisa disesuaikan. Kalau mau lembek bisa lembek. Kalau untuk kasar bisa kasar kayak gitu. Makin banyak air tentunya makin lembek ya. Nah, dengan cara ini kita langsung dapat menu yang lengkap ya untuk sayur,
protein, dan juga karbohidrat. Jadi banyak hemat waktu, terus kita juga dapat makanan yang sehat. Oke Mama, sekian sharing saya kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Jangan lupa subscribe dan berikan tanda like. Dah.